Sampurasun, salam mistik Nusantara. Kali ini kita akan mereview salah satu sarana kami yang berjenis golok ya. Jadi sedikit mengulas cerita dari sesepuh kami. Golok ini sudah turun temurun. Jadi golok ini sudah berada pada di zaman masa-masa gerombolan ya. Ketika itu setelah zaman PKI baru ada zaman yang dinamakan dengan gerombolan. Nah, pada saat zaman itu banyak terjadi korban di mana-mana, yang mana orang-orang dibunuh secara tragis, juga melibatkan banyak masyarakat yang tidak tahu apa-apa, dilibatkan juga dengan faktor-faktor orang-orang yang memanfaatkan situasi itu ya. Nah, salah satunya kami memiliki golok yang dinamakan dengan golok gerombolan ya. Kalau jenis dari nama golok ini kami kurang begitu paham ya. Hanya kalau dikatakan oleh sesepuh kami, ini dinamakan oleh sesepuh kami yaitu golok gerombolan. Ini ya, kita hanya memiliki 3 golok yang dinamakan dengan golok gerombolan. Yang pertama, kita memiliki satu buah golok yang lumayan sudah tua ya. Ini warangkanya sudah seperti ini, dan dari sananya ini seperti ini ya. Kita tidak merubah kealamiannya. Untuk gagangnya pun bentuknya sama, sudah ada retakan, saking sudah tuanya mungkin ya. Ini pun sama, sudah ada retakan. Kita buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jenis goloknya. Kalau menurut salah satu rekan kami yang suka dengan hobi pergolokan ya, ini jenisnya katanya jenis golok si Tumang. Hanya kalau saya pribadi ngikut ke sesepuh saya, tetap dinamakan dengan golok gerombolan. Dan ini besinya ya, bisa dilihat dengan jelas ya. Jadi mungkin kalian bisa lihat ini dari segi warna ada bercak-bercak merah ya. Nah, dicuci dulu tapi nggak pernah hilang. Nah, bercak-bercak merah ini menurut sesepuh saya yang sudah turun temurun diceritakan, ini adalah darah ya, darah dari orang-orang yang dulunya pernah terlibat ya. Kata sesepuh, nggak tahu berapa kepala, yang jelas ini agak lumayan katanya gitu. Kalau tiap malam Jumat kita beri asap wangian Arab, juga diberi tetesan minyak wangi ya. Hanya tidak kami lumuri, karena ini besinya ini katanya jangan sampai kena gesekan ke kulit. Kalau sekedar megang nggak apa-apa, tapi jangan sampai kegesek, nantinya kena iritasi, karena ini sudah berpuluh-puluh tahun. Darahnya pun susah dicuci. Mungkin ada hal mistiknya tersendiri ya, karena dulu pernah sampai digosok pakai jeruk nipis, namun beberapa hari kemudian muncul lagi. Nah, ini karakter dari jenis golok gerombolan. Ini agak lumayan panjang ya, agak lumayan panjang. Kalau misalkan kita mau merubah warangkanya ini ya, bisa saja, namun menurut sesepuh, nah katanya jangan, nantinya akan ada perbedaan dari golok dan warangkanya, perbedaan dari segi energi maupun kealamiannya. Hanya yang disayangkan ini warangkanya sudah seperti ini ya, sayang sekali. Namun ini emang kealamiannya seperti ini ya. Selanjutnya kami punya golok gerombolan yang lumayan agak panjang ya. Kalau yang barusan kan yang ini ya, yang barusan yang warangkanya sudah seperti ini, dan ini warangkanya masih utuh ya, dan ini pun masih panjang ya ininya warangkanya, jadi tidak belah seperti ini. Kita buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Agak susah juga ini karena memang sudah lama sekali ini karat di dalamnya. Hanya kalau tiap malam Jumat kami berikan wewangian saja, jadi tidak sering kami buka ya ini ya. Untuk gagangnya bentuknya seperti ini ya. Kalau yang pertama kan gagangnya seperti ini ya, hanya berbeda dari corak bentuk saja. Kalau besi sama tuanya, karena ini pun jenisnya sama, golok gerombolan ya namanya. Dan ini bercak-bercak merahnya tetap masih ada. Ini sangat mengerikan ya kalau kita mengetahui sejarah detailnya, karena saya sendiri pun agak merinding waktu kemarin sang sesepuh menceritakan tentang keluarganya yang ikut terlibat kejadian tersebut ya. Ini lebih panjang dari yang pertama ya goloknya ya. Hanya menurut saya, kalau memiliki golok yang karakter seperti ini,
kita jangan terlalu sering dibuka ya, sebab ini memiliki hawa energi yang agak-agak lumayan panas ya. Jadi kalau misalkan kita nggak kuat dan nggak bisa menggunakannya, hawa energi di sekitar golok ini akan muncul di wilayah tempat tersebut dan bisa memicu keributan dari rumah tangga ataupun dari teman, saudara. Nah, karakternya memang seperti ini. Jadi kita harus punya peredamnya. Nah, untuk peredam bisa kita pakai dengan ruqyah atau kajian ilmu apa, yang penting bisa untuk menutup hawa energi panas tersebut. Oke, yang ketiga, nah ini agak menarik ya. Jadi bungkusnya itu warna kainnya merah putih ya. Kalau yang barusan, yang pertama dan kedua ini tanpa ada bungkusnya ya. Namun kalau yang ini berbeda, karena menurut sesepuh saya, ini dulunya yang punya golok ini, dia adalah bagian dari orang seperti pejuang ya, pejuang di Indonesia untuk membela tanah air Indonesia. Namun namanya tidak beliau sebutkan karena dari keluarganya pun tidak ada minat untuk dipublikasikan. Nah, ini jenisnya agak-agak lumayan ya. Kalau dilihat dari secara sepintas seperti kepala burung ya bentuknya ya. Dan yang uniknya itu ini entah kayu atau tanuk, saya kurang begitu paham ya. Karena teksturnya itu keras dan bening. Kalau kayu mungkin seperti ini ya. Kalau kayu ini jelas kayu ya. Dan kalau retakan ini pun jelas kelihatannya kayu. Namun kalau yang ini ketika dilihat dari dalam retakannya itu padat ya isinya. Mungkin ada kemungkinan ini gagang ininya tanuk ya, kalau menurut sesepuh saya. Kalau untuk isinya nggak bisa kami buka ya, karena menurut sesepuh kami ini jangan sampai lepas dari warangkanya. Hanya kalau untuk kain memang ini sudah lama sekali ya, sudah sepuh. Kita buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini agak-agak lumayan ya energinya. Saya begitu membukanya mulai merasakan hawa-hawa energi yang dahsyat. Kalau dilihat dari segi ukuran, ini lebih panjang dari yang pertama dan kedua ya. Jadi bisa kita lihat ya. Beda ya panjangnya, juga lebih besar ya. Kalau golok ini menurut sesepuh saya, yang uniknya itu dia memiliki pamor ya. Kalau misalkan diusap ke air seperti perasan jeruk nipis ya, ini akan nampak terlihat alur-alur dari besinya. Kalau menurut saya ini hampir mirip teksturnya dengan ciomas ya, tapi ciomas yang jenisnya sulangkar ya. Sulangkar kan memanjang ya, memanjang garisnya. Nah ini barusan saya kena besinya ini ya, tangan saya agak-agak lumayan gatal ya. Karena memang ini kalau menurut sesepuh saya jangan sampai kena tangan, nanti akan ada bakteri atau apalah mungkin ya. Karena semakin tua semakin kuat ini si aura besinya. Kata sesepuh saya kalau ini sekali tebas ke kulit mungkin akan iritasi. Nah, saya mengira mungkin ini besi mengandung unsur racun atau apalah gitu ya zaman dulunya untuk digunakan sebagai pertahanan. Oke, sangat menarik sekali ya ini jenis besinya. Dan sangat berbeda dengan golok yang pertama juga yang kedua. Oke, sekian mungkin dari kami tentang mengulas golok gerombolan. Dan apabila kalau misalkan ada yang berminat, silahkan lanjut di komentar atau bisa cek langsung di link kami Tokopedia, ada di deskripsi kami ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam mistik Nusantara.